Yesaya pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 23, kemudian diteruskan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca buat kita. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit terang atau fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuangnya ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Subulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dan di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang cemburu dikatakan. Artinya Dia adalah pribadi yang sangat kudus, yang benci terhadap dosa. Jadi bukan hanya sekedar cemburu, tetapi penekanan cemburu dalam bagian ini adalah Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Dalam bagian ini kita bisa memperhatikan bagaimana situasi bangsa itu, bangsa Israel, ketika mereka melupakan Tuhan dengan mencari petunjuk kepada ilah lain, maka mereka kemudian dibuang ke dalam perbudakan Asyur, atau mereka jatuh ke tangan Asyur. Sehingga kalau kita perhatikan dari gambaran yang disampaikan oleh Yesaya, sebetulnya Yesaya ingin menggambarkan bahwa kondisi manusia, kalau kita perhatikan di pasal 8 ayat 21 sampai 22, kondisi manusia yang tanpa Tuhan itu digambarkan seperti kondisi yang buruk sekali, kondisi yang menyedihkan, bahkan kondisi yang penuh dengan kesesakan. Dan saya berkata bahwa kehidupan kita sebetulnya tanpa Tuhan menjadi kehidupan yang sangat miskin, melarat, dan bahkan tidak punya pengharapan. Kalau kita perhatikan di ayat 22 pasal yang ke-8 itu, mulai dari ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu, di negeri orang Asyur, karena mereka jatuh ke tangan Asyur. Kemudian mereka melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, dikatakan mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Itu saking orang sudah lapar, sudah merasa pedih dalam hidupnya, maka dia marah. Ya paling enak marah kan pada orang lain, marah kepada rajanya. Bahkan saking tidak sabarnya, maka mereka mulai mempertanyakan tentang Tuhan itu. Dalam bagian ini kemarahan mereka bukan hanya kepada raja sebagai pemerintah yang dipercaya, tetapi kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga dikatakan
mereka akan menengadah ke langit. Itu menunjukkan bahwa mereka melihat kepada Tuhan dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan. Artinya jawaban tidak ada. Seakan-akan Tuhan diam saja. Yang mereka alami apa? Hanya kesesakan, hanya kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ke dalam kabut itu digambarkan sebagai kemudian mereka dibuang ke tangan orang Asyur karena ketidaktaatan mereka. Dan kalau kita perhatikan dalam bagian ini, dalam konteks kita sebagai manusia, sebetulnya ini juga gambaran bahwa ketika manusia melawan kehendak Tuhan, maka sebetulnya tanpa mereka sadari, mereka mengalami yang namanya kesesakan, kegelapan, kesuraman, kondisi yang mengimpit, bahkan mereka dibuang. Ya bukan hanya ke dalam perbudakan lagi, tetapi dibuang jauh dari hadapan Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian yang kita baca ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam keadaan seperti itu, apakah Tuhan menjadi Tuhan yang dapat kita katakan super tega terhadap kita? Dalam kondisi yang membutuhkan, Tuhan diam. Justru Tuhan menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Apalagi dalam konteks mereka, justru yang mereka alami waktu mereka menengadah ke langit, mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Justru yang mereka alami kenyataannya adalah kesesakan, kegelapan, kesuraman, kondisi yang menghimpit. Ya, saya pikir ini bukan ada hubungan dengan konteks kita, tetapi ada kaitannya dengan keberadaan kita. Kondisi sekarang kan sepertinya sangat menghimpit. Dari satu sisi kita ingin beraktivitas, ya beribadah, bekerja, melakukan segala aktivitas secara normal. Tetapi sebetulnya dalam konteks ini juga yang kita bisa hadapi adalah, ya kalau kita tidak berpegang pada Tuhan, kesesakan, kegelapan. Kemudian dapat dikatakan sepertinya dalam kondisi tertentu rasanya kita terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi kabar gembiranya adalah Tuhan berkata di pasal 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Dengan kata lain bahwa kondisi demikian memang sulit, memang tidak nyaman, tetapi kondisi yang demikian itu ada waktunya berlalu, tidak selamanya. Dan dalam bagian ini saya memperhatikan bahwa Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang membiarkan kita menghadapi kenyataan hidup, kemudian dia membiarkan kita mengalami kesulitan seorang diri. Tetapi ternyata dia melalui seorang Yesaya berbicara tidak selamanya kondisi demikian. Artinya Tuhan pun tetap bekerja, Tuhan pun tetap hadir. Bahkan saya sebut dia bukanlah Allah yang super tega, tetapi justru dia Allah yang super peduli. Nanti saya akan tunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan tentang kepedulian Tuhan meskipun mereka rasa begitu jauh dari hadapan Tuhan. Meskipun mereka merasa bahwa kondisi mereka sangat kacau. Tetapi justru Tuhan adalah super peduli, bahkan super mengerti keberadaan hidup mereka. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menurut saya penuh dengan cinta kasih. Sehingga kemudian bukan hanya mereka dikatakan bahwa kondisi itu tidak akan lama, tetapi kemudian dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, ini sebetulnya tanah tempat di mana mereka mengalami perbudakan atau pembuangan. Mereka jatuh ke tangan Asyur. Kalau dulu mereka jatuh ke tangan Asyur, maka dahulu Tuhan merendahkan mereka. Ya, siapa yang tidak direndahkan? Karena jatuh dalam pembuangan, hidup di dalam penindasan. Tetapi kemudian dikatakan, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut itu. Kenapa? Karena nanti Kristus akan muncul di Galilea, di Kapernaum. Dari sana dia memulai pelayanannya. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Di situ mereka merengek, mereka merasa tersiksa,
Tapi disitulah Tuhan menyatakan, sekuat-kuatnya Asyur, Asyur tetap kalah. Kemudian Asyur kan jatuh ke dalam tangan Media Persia. Tetapi dalam konteks ini Tuhan ingin berkata bahwa kerajaan Asyur sehebat apapun, dia tidak akan menang. Apalagi berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan memulai pelayanannya di daerah Asyur yang disebut tanah Sebulon dan tanah Naftali. Jadi yang tadinya direndahkan, sekarang Tuhan muliakan. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini kan kebutuhan secara jasmani. Kemudian ditambahkan lagi bahwa dikatakan daerah yang tadinya menjadi daerah yang gelap, sehingga dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ada suatu konteks di mana kita rasa pahit. Konteks di mana seperti bangsa Israel ketika mereka jatuh ke tangan Asyur, itu konteks yang sangat pahit, sangat gelap, sangat suram, dan terhimpit. Tetapi tangan Tuhan tidak bergantung pada kondisi itu. Tuhan di atas realitas. Tuhan di atas konteks, kondisi, realitas yang kita hadapi. Ya seperti kondisi sekarang. Yang kita hadapi sebagai manusia adalah pandemi. Tetapi Tuhan di atas pandemi itu. Kalau kita hanya mengarahkan pikiran kita, pandangan kita pada pandemi, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan yang jauh di atas sana. Dan itu membuat kita takut, membuat kita kemudian marah, bahkan tidak berani melakukan hal apapun. Ya, saya sempat awal-awal pandemi sampai takut keluar rumah. Ada yang mengirim paket, sampai ketakutan juga untuk menerimanya. Cuci tangan berapa kali dan sebagainya. Memang itu perlu, tetapi ketakutan yang luar biasa ternyata menjebak kita berada dalam satu keadaan yang bagi kita itu penting. Tetapi sebetulnya keadaan yang berlebihan seperti itu juga tidak terlalu penting. Itu menyiksa diri kita. Akhirnya apa? Ketakutan. Kalau saya perhatikan orang santai saja, jalan ke sana sini, kita capek-capek pakai masker kan, orang santai aja. Tapi kita nggak bisa seperti mereka easy going. Tetap kita menjalankan hal-hal yang bijak yang perlu kita kerjakan. Tetapi dalam bagian ini saya perhatikan bahwa kondisi bangsa itu memang mengerikan, peristiwanya sangat gelap. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin katakan, bahwa bangsa yang tadi berjalan dalam kegelapan, mereka telah melihat terang yang besar. Tapi dalam bagian ini masih konteks secara umum, karena mereka kan secara konteksnya politis, mereka dalam tekanan. Tapi ditambahkan lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga tadi saya katakan bahwa Tuhan itu adalah super peduli, super memperhatikan. Sehingga Tuhan ingatkan melalui Yesaya di ayat yang kedua, pasal yang ke-9, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu bagikan jarahan. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengingatkan mereka, begitu banyak kok sukacita dan sukacita yang Tuhan berikan. Kenapa mereka hanya terpaku pada penderitaan dan penderitaan? Begitu banyak yang bisa Tuhan kerjakan, yang bisa mereka koleksi dalam bagian ini. Yang mereka koleksi untuk menjadi acuan, untuk mereka berpegang pada tangan Tuhan dan berjalan dalam kehidupan mereka. Dalam kondisi sekarang, saya bersyukur bertemu dengan beberapa orang yang mereka mempunyai satu kehidupan yang menurut saya dekat dengan Tuhan. Kalau kita kan menggerutu, kenapa Tuhan ini terjadi seperti ini, tapi nadanya negatif. Tapi kalau dia, kenapa terjadi sesuatu yang seperti ini dan itu luar biasa. Tuhan itu begitu baik. Kalau kita kan kenapa, tapi pertanyaan yang mengapa itu adalah lebih kepada konteksnya
negatif. Mengapa Tuhan kami menderita? Mengapa Tuhan kami menghadapi pandemi ini, dan sebagainya. Tetapi ada seorang yang berkata, kami justru mengucap syukur pada Tuhan karena kenapa ini Tuhan berikan kepada kami. Begitu murahnya Tuhan. Begitu besarnya anugerah Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian ini kalau kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Yesaya, maka sebetulnya sukacita kita terhadap Tuhan itu meletup-letup. Begitu sukacita. Mengapa Tuhan lakukan ini dan ini dan ini dan ini? Ini adalah anugerah yang terindah daripada Tuhan. Dalam bagian ini saya bisa memperhatikan bahwa Yesaya ingin berkata, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan justru menunjukkan banyak hal, banyak sukacita, banyak keajaiban, banyak yang terjadi pada mereka. Bahkan mereka seperti orang yang bisa menikmati sukacita pada waktu panen. Seperti itu seakan-akan. Dan kemudian siapa yang mengalahkan Midian? Tuhan. Siapa yang mengalahkan? Dapat dikatakan Mesir. Karena mereka kemudian keluar daripada Mesir. Tuhan juga. Sehingga dalam bagian ini, ya kalau saya membaca bagian ini, maka saya lihat dikatakan oleh saya, sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas itu, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi siapa mengerjakan semuanya itu? Tuhan. Jadi Tuhan berkarya, Tuhan berkarya dan berkarya luar biasa. Sehingga sebetulnya segelap-gelapnya dalam kehidupan kita, kalau ada Tuhan di sana, maka itulah sukacita kita. Yang membuat sebetulnya kita tidak berdaya adalah karena kita terlalu bergantung pada kekuatan kita. Padahal waktu kita mau bergantung pada Tuhan, ada sesuatu rahasia yang tidak mungkin kita bisa mengerti. Tetapi itu Tuhan kerjakan bagi kita semua. Dan saya bisa melihat bahwa apalagi dalam konteks pandemi ini, Tuhan menuntun dengan caranya yang luar biasa. Seperti misalnya Gospel Grace justru boleh berjalan di tengah pandemi. Ini kan satu mujizat daripada Tuhan. Kalau kita mau merengek tentang persoalan kita, begitu banyak persoalan yang bisa kita rengek, kita tangisi. Tetapi kalau kemudian kita bisa melihat sesuatu yang indah daripada Tuhan, maka kita bisa menghitung hal-hal yang ajaib. Ada orang saya katakan, Pak, kami justru baru merintis di pandemi ini. Wah, dia berkata, oh luar biasa sekali. Ada gereja-gereja yang lain justru melempem di pandemi, ya kita malah bangkit. Ya kemudian untuk legalitas hukumnya langsung terjawab dari GPSK pusat, dan secara legalitas jelas, artinya nasional sifatnya, sehingga kami bisa ada di Jakarta. Kemudian ada hubungannya dengan PGI, PGLI, dari Kemenkumham juga komplit. Ya, dengan kata lain, siapa yang mengerjakan semuanya ini? Siapa yang mengerjakan semuanya? Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan. Bahkan kemudian saya terkagum-kagum adalah ketika kita sudah dinaungi oleh GPSK, ada seorang bapak berkata, Pak, ini ada sinode, kalau bapak mau bisa. Karena ketua sinodenya adalah keponakan daripada dia. Jadi dengan kata lain mudahlah untuk masalah urusan sinode itu. Tetapi kalau saya mau memperhatikan, kalau kita mau menghitung berkat Tuhan, terlalu luar biasa. Belum lagi berkat kesehatan, belum lagi berkat kebahagiaan. Kita rasa begitu banyak yang hilang, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib, begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kita, tambah-tambahkan kepada kita. Sehingga harusnya itu memunculkan sorak-sorak. Artinya bangsa itu yang tadinya merasa lapar, merasa tidak berdaya, merasa melarat,
mereka tidak harus merasa situasi seperti itu. Ya kalau mereka merasa salah, mereka harus bertobat, datang kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin menunjukkan kondisi itu tidak lama. Bahkan mereka yang tadinya direndahkan, Tuhan muliakan. Bahkan yang tadinya mereka berada dalam kegelapan, Tuhan berikan sinar terang, artinya supaya mereka terus berjalan. Sama seperti bangsa Israel waktu siang hari Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka tetap bisa berjalan. Waktu malam hari Tuhan berikan tiang api supaya mereka juga tetap bisa berjalan. Jadi terang Tuhan itu selalu ada, selalu Tuhan berikan. Bahkan terang Tuhan itu telah bersinar. Dan Tuhan itulah yang kemudian menimbulkan sorak-sorak bagi orang percaya. Jadi apa alasannya untuk kita berhenti melangkah? Sehingga seburuk apapun kondisi kita, yang harus kita ingat adalah Tuhan pengontrol kehidupan kita. Tuhan pengontrol kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu pasti memimpin kita di tiap jalan kehidupan kita. Dan menarik, seorang ngomong berkata, "Pak, kalau Tuhan pimpin, itu cukup bagi kita." Jadi kalau kita melayani Tuhan, itu karena Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya karena Tuhan telah lebih banyak bahkan melakukan sesuatu untuk kita. Sehingga dalam bagian ini bahkan Tuhan pasti memiliki tujuan yang mulia di balik segala peristiwa yang ada. Kadang kita hanya bisa mengeluh, menjerit, menangis, tetapi sebetulnya di dalam tiap titik kehidupan kita itu, bahkan di dalam penderitaan sekalipun, ada tujuan mulia yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan bisa memakai peristiwa demi peristiwa itu, seburuk apapun, untuk menyatakan kebesaran, kemuliaan, keagungan namanya. Tuhan bisa memakai semuanya itu. Bahkan Tuhan pun dapat memakai berbagai penderitaan, kesepian, kebingungan, dan juga saya tambahkan pandemi ini. Untuk apa? Untuk merentangkan ruang-ruang dalam hati kita atau hidup kita dan menaruh sukacita di dalamnya. Agar apa? Agar kita boleh terus bergantung padanya, berharap kepada Dia, supaya kita menerima sukacita yang lebih daripada sukacita-sukacita yang selama ini kita terima. Dan itu juga membuat saya makin hari makin memahami bahwa ketika saya berjalan dalam suatu penderitaan, pergumulan, itu hanya cara Tuhan untuk memberikan suatu tujuan yang mulia, yang lebih daripada yang seharusnya saya pegang. Kalau kita merasa hilang ini dan itu, ternyata kehilangan itulah pengalaman untuk kita memahami tentang berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kita. Kalau hanya hilang uang, ya itu biasa. Kalau hanya hilang barang, hilang jabatan, hilang pelayanan, hilang pekerjaan, itu biasa. Tetapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Nah, kalau itu udah sangat-sangat luar biasa. Itu benar-benar kering, benar-benar tanpa pengharapan. Ya, jangan sampai kita kehilangan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Dan menarik, meskipun mereka dalam kondisi terbuang, mereka bisa tetap merasakan pesan-pesan Tuhan yang indah bagi kehidupan mereka. Sehingga sebetulnya Tuhan memberikan sukacita yang lebih, supaya kita memahami bahwa apa yang kita terima sebelumnya itu memang penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, pelajaran hidup, pelajaran beriman pada Tuhan, pelajaran bergantung pada Tuhan. Itu suatu pelajaran yang berharga, yang gak gampang. Dalam kondisi sekarang ini kita belajar untuk bergantung pada Tuhan, bergantung pada Dia. Makanya kan sekarang orang, wah, doanya makin kencang kan, supaya nggak kena corona. Dia boleh terus bekerja.
Tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Allah memakai semua peristiwa, semua situasi yang sulit, agar sebetulnya pengalaman kita dengan Allah itu makin dipertambah. Bahkan makin diperdalam, makin diperindah, makin diperluas. Dan dapat dikatakan doa-doa serta pujian-pujian kita kepadanya bukan hanya doa-doa dan pujian yang hambar saja, tetapi menjadi doa-doa dan pujian-pujian yang makin diperkaya. Diperkaya karena apa? Karena kita makin memahami bahwa Tuhan memang adalah Allah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga di sini kita mengerti Tuhan memimpin langkah kehidupan saya, tetapi di dalam pimpinannya tidak selalu saya berada di jalan yang menurut saya aman dan nyaman. Mungkin saja Dia membawa saya ke dalam yang gelap. Itu yang dikatakan oleh pemazmur Daud kan? Tuhan bawa saya ke air yang tenang. Wah, haleluya, puji Tuhan, gitu kan? Tuhan bawa saya ke rumput yang hijau. Wah, puji Tuhan lagi. Tetapi waktu ke dalam lembah gelap, apakah kita takut bahaya? Daud berkata, aku pun tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersamaku. Gada dan tongkatmu itu menghibur aku. Jadi kehadiran Tuhan merupakan kekuatan. Mungkin kita tidak sukacita meledak-ledak seperti orang yang baru dapat lotre misalnya, tetapi sukacita itu tetap bertumbuh, tetap tertanam, bahkan membuat kita berpacu maju untuk terus melayani Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian ini apa yang kita lihat? Apakah hanya cukup bagi Tuhan untuk memperlihatkan kepada orang Israel bahwa mereka tidak selamanya mengalami kondisi suram, mereka tidak selamanya direndahkan, mereka tidak selamanya berada dalam gelap? Apakah cukup bagi Tuhan untuk menyatakan bahwa kamu sering kali menikmati sukacita, kemudian musuh-musuhmu saya halau, bahkan segala kupatahkan? Apakah cukup itu? Tidak, karena itu bersifat secara jasmani. Tetapi Tuhan ingin menegaskan, yang paling mereka butuhkan adalah sebetulnya sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Hal-hal yang jasmani Tuhan sediakan, terlalu gampang untuk Tuhan menyediakan semuanya itu. Tetapi hal yang paling mereka butuhkan adalah hal yang rohani, sehingga tidak cukup bagi mereka. Meskipun mereka minta supaya mereka tidak dalam penindasan secara politis, tetapi Tuhan ingin lebih lagi. Tuhan tahu yang mereka perlukan. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan tahu bahwa kalau mereka cuma diselamatkan secara politis, nanti mereka mati, kemudian binasa. Sehingga perlu adanya seorang anak yang lahir bukan hanya menyelamatkan secara politis, tetapi menyelamatkan jiwa kehidupan mereka. Ini saya gambarkan bahwa kalau kita selamat dari corona itu kan penting, tetapi lebih penting lagi bahwa kita memastikan diri kita itu selamat, aman di tangan Yesus. Bahkan hidup kita itu boleh hidup menjadi hidup yang berguna, sehingga Yesus lahir, datang ke dalam dunia. Dan seorang yang luar biasa menurut saya, John Newton, dia berkata, melalui memoriku aku mengingat dua hal yang sangat jelas. Apa itu? Dia berkata bahwa melalui memoriku aku mengingat dua hal yang sangat jelas, yaitu aku adalah orang yang berdosa paling besar. Yang kedua, Tuhan itu atau Kristus adalah seorang juru selamat bagi saya. Dalam bagian ini, John Newton menyadari kita bukan hanya perlu kasih Tuhan untuk memimpin kita di dalam tiap langkah kehidupan kita, tetapi kita juga harus sadar kita ini berdosa, kita ini orang yang harusnya binasa. Tetapi ada kasih Tuhan yang bekerja, Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Sehingga jadi kuasa Injil itu sebetulnya bekerja untuk mengampuni, sehingga seorang anak harus lahir. Tepat yang dikatakan oleh Yesaya, lahir untuk kita. Dia bukan lahir sembarangan, tetapi jelas tujuannya untuk kita. Siapa kita ini? Ya kita yang sudah diperkenan olehnya. Siapa itu? Ya Tuhan yang tahu.
Jadi dia bukan hanya pribadi yang sekedar lahir, kemudian dia pribadi yang lahir membawa suatu pemerintahan. Karena lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia menegakkan suatu prinsip yang sangat luar biasa. Jadi kerajaannya bukan kerajaan yang berdiri kokoh lalu lenyap, tapi kerajaannya tinggal tetap. Sehingga kalau saya mau katakan bahwa apa yang menjadi sukacita Natal, apa yang menjadi keabadian sukacita Natal? Yang pertama bahwa Natal itu datang daripada surga dan tujuannya untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Yang kedua bahwa Natal itu bukan bicara tentang yang lain. Yang lain boleh ada, boleh tidak. Tetapi Natal itu bicara tentang Kristus sendiri. Dia sendiri, tidak ada yang lain. Sehingga sukacita Natal itu terletak pada Kristus. Hanya di dalam Dia, bukan di dalam yang lain. Ya, kalau kita tidak bisa menemukan sukacita di dalam Kristus, berarti ada sesuatu hal yang salah ketika kita merayakan Natal. Karena sebetulnya Natal bicara tentang Allah yang datang dari sorga untuk menemui umatnya. Dia mempunyai tujuan yang sangat jelas, menyelamatkan umatnya. Kenapa Tuhan harus turun dari sorga? Karena kita tidak bisa menggapai Tuhan dengan kekuatan kehebatan kita. Dan memang tidak pernah bisa, karena kita orang berdosa. Sehingga kalau kita perhatikan, tidak ada iman, bahkan tidak ada teologi yang benar-benar sejati menurut saya, selain daripada iman dan teologi yang berdasar, yang berdiri tegak, yang berakar pada Kristus. Ya, kalau orang Natal membicarakan bukan lagi Kristus, maka itu juga sesuatu yang aneh sekali. Jadi iman kita, bahkan teologi kita, praktek pelayanan kita harus bersandar, berakar, bahkan berdiri tegak pada Kristus Yesus sendiri. Sehingga Kristuslah yang menjadi kekuatan kita, sukacita kita, pengharapan kita. Dapat dikatakan semua teologi, semua iman Kristen yang benar-benar sejati. Jadi menempatkan posisi Kristus sebagai pribadi yang tertinggi dalam hidupnya. Sehingga saya katakan bahwa kelahiran Kristus adalah mujizat Natal tertinggi. Kelahiran Kristus adalah anugerah terbesar bagi kehidupan kita. Kita dapat bayangkan, kita nyanyi-nyanyi Natal, khotbah tentang Natal, tapi tidak ada pengharapan. Kita semua menuju kepada kebinasaan. Jadi sukacita Natal terletak pada Allah sendiri. Dia telah lahir bagi kita. Herodes tidak datang, tidak masalah. Imam-imam tidak datang, tidak masalah. Karena kebahagiaan Natal bukan terletak pada Herodes, bukan terletak pada imam-imam ahli Taurat. Meskipun ahli Taurat, imam-imam tidak datang menjumpai bayi Yesus. Meskipun orang Majus, kalau kita perhatikan dalam suatu perjalanan yang jauh, kemudian mereka mengunjungi bayi Yesus lahir. Meskipun kemudian kita lihat Herodes yang adalah raja luar biasa tidak datang, tetapi pujian kepada Allah Bapa di surga tetap menggema. Sehingga malaikat Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara siapa? Manusia yang berkenan kepada. Jadi kalau kita memperhatikan sukacita Natal adalah Dia yang datang, Dia datang dengan suatu kerajaan yang jelas, kerajaan yang membawa damai, kerajaan yang membawa sukacita. Bahkan dikatakan Dia itu besar kekuasaannya. Dia penuh dengan damai sejahtera, bahkan penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran. Sampai kapan? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga saya katakan bahwa waktu kita bicara tentang Natal, maka kita harus meletakkan dasar yang benar.
Kalau nggak benar ya bahaya. Ya sama seperti kita bicara tentang pelayanan, ya dasarnya harus benar. Kalau nggak bahaya. Kalau yang bisa tergoyahkan, kalau tidak kokoh, bisa goncang, itu menjadi sesuatu pelayanan yang ya dapat dikatakan hanya sekedar dikerjakan demi, ya dapat dikatakan aktualisasi diri, atau demi ya kepentingan diri. Tetapi kalau kita perhatikan, dia datang dengan suatu kerajaan yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa menggoncangkannya. Jadi akhirnya kiranya sukacita Natal menyertai kita semua. Ingat kenapa dia datang ke dalam dunia? Karena memang punya tujuan yang jelas. Bukan hanya sekedar lahir, tetapi dengan misi supaya kita diselamatkan. Dan itulah Natal. Kiranya kita diteguhkan, kiranya kita bersukacita di dalam Tuhan. Natal daripada Tuhan itu sendiri, sukacitanya harusnya abadi di dalam kehidupan kita. Apapun situasi, tidak mengubah Natal itu. Seperti doa saya, situasi bisa berubah. Mungkin tahun ini pandemi, tahun depan tidak. Tetapi Natal, pesannya tidak pernah berubah. Yesus lahir, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kalau dia tidak lahir, kita semua pasti binasa. Sehingga Alkitab berkata, bangsa yang tinggal dalam gelap sekarang tidak gelap lagi, karena Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa.